Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragil YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menurut informasi yang ada, penularan virus corona atau COVID-19 kembali melonjak di Indonesia, guys. Pemerintah pun kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali mulai tanggal 8 sampai 21 November 2022. Dan pemerintah juga memperpanjang PPKM di luar Jawa Bali ya, mulai tanggal 8 November hingga 5 Desember 2022 mendatang. Keputusan mengenai masa waktu PPKM tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri 47 2022 dan Inmendagri 48 2022. Adapun kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN atau domestik masih merujuk pada surat edaran atau SE Satgas nomor 24 tahun 2022. Begitupun aturan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang mengacu pada surat edaran nomor 25 tahun 2022. Berikut ini rincian peraturan perjalanan dalam negeri atau domestik yang berlaku ya. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. 2. PPDN wajib memenuhi persyaratan perjalanan sebagai berikut. PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. PPDN berstatus warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua. 3. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. 4. PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. 5. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19. 6. PPDN sebagaimana diatur dalam angka 3 tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 7. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen, dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. 8. Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3 dan angka 5 dikecualikan bagi PPDN pengguna moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan pelayaran terbatas. Dan berikut ini aturan perjalanan luar negeri ya. Pelaku perjalanan luar negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah WNI atau WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Poin A, syarat dokumen keberangkatan PPLN dari Indonesia. WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas wajib menunjukkan kartu sertifikat vaksinasi booster melalui aplikasi Peduli Lindungi. WNI PPLN tidak wajib menunjukkan kartu sertifikat vaksinasi booster jika mengalami kondisi kesehatan khusus atau komorbid dan orang yang sudah selesai isolasi dan belum bisa mendapatkan vaksinasi booster. Dan bagi mereka yang telah selesai isolasi dan belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau Kementerian Kesehatan
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan COVID-19 atau COVID-19 Recovery Certificate. Kemudian poin B, syarat dokumen PPLN dari luar negeri wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan dari negara asal. Dan ini penting ya buat WNA PPLN yang belum menerima vaksin dan bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti. Dan perlu diketahui juga, untuk DKI Jakarta masih menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yakni 2.557 kasus, kemudian Jawa Barat 880 kasus, Jawa Timur 703 kasus, Banten 527 kasus, dan Jawa Tengah 442 kasus. Nah, segitu aja dulu, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.